Di DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut. Jumlah penduduk tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 1/4 halaman 14 adalah sebesar 573.520 jiwa, sedangkan pada tabel 1/7 halaman 17 dilihat dari struktur usia jumlah penduduk tahun 2023 adalah sebesar 564.419. Artinya terjadi perbedaan jumlah yang seharusnya sama terhadap hal tersebut direkomendasikan supaya dalam penyusunan LKPD sumber data yang menjadi acuan adalah sumber data yang resmi dan akurat pada satu sumber, sehingga dapat menghindari data yang sama tetapi jumlah berbeda. Seterusnya, pajak daerah tahun 2023 dapat terrealisasi sebesar 67.432.088.218, sementara ditargetkan sebanyak 71.213.298.828 atau tercapai sebesar 95% tercapai pada tahun 2023. Lebih tinggi dari capaian 2022 sebesar 45.407.105.436 rupiah. Namun jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 88.311.667.091 rupiah. Sedangkan distribusi daerah pada tahun 2023 tidak mencapai target. Dalam APBD targetan sebesar 12.447.813.040 rupiah, sementara realisasi sebesar 8.530.903.042 rupiah atau realisasi 68%,53. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 8.540.540.693 rupiah, naiknya relatif sedikit sebesar 322.318.349 rupiah. Oleh sebab itu, direkomendasikan kepada saudara Bupati Rokan Hulu untuk mengambil kebijakan yang sistematis dengan menyusun langkah-langkah strategis, meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi daerah seperti meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengawasan, menata kembali administrasi pajak dan retribusi daerah, aparatur pajak dan retribusi daerah. Bapenda pada masing-masing kecamatan dinilai kurang efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Artinya, antara pendapatan yang dapat diperoleh oleh UPT tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Berkenan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar saudara Bupati melakukan evaluasi kembali terhadap pendanaan UPT Bapenda pada masing-masing kecamatan dan melakukan langkah-langkah strategis ke depannya dengan memperlihatkan prinsip ekonomis dan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang keempat, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 hanya menerima jumlah sawit sebesar 33,6 miliar dan berada pada peringkat ke-6 terbesar penerima DBH sawit Provinsi Riau. Padahal Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten nomor 1 terluas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau dan terbesar produksi PPO-nya. Terhadap hal ini, kita perlu mengetahui secara jelas indikator-indikator yang menjadikan ukuran untuk menentukan besarannya DBH sawit yang diterima. Oleh sebab itu, direkomendasikan kepada saudara Bupati untuk serius dan berkomitmen secara maksimal dalam memperjuangkan besaran DBH sawit untuk Kabupaten Rokan Hulu dengan berkoordinasi yang intensif dengan kementerian terkait dan tidak hanya sekedar retorika untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 5. Secara umum, pergeseran anggaran yang menyebabkan terjadi perubahan penjabaran APBD sesuai dengan amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020. Namun
Demikian, LKPD belum menjelaskan secara detail berapa kali dilakukan pergeseran tersebut dan dilengkapi dengan alasan-alasan masing-masing pergeseran tersebut. Terhadap ini, direkomendasikan kepada saudara Bupati untuk melengkapi alasan-alasan dilakukan pergeseran dan pengaturan Bupati yang berdasarkan pada masing-masing pergeseran. Terdapatnya beberapa target dan capaian program sesuai dengan perjanjian kinerja yang terdapat di bab 3. Indikator dan besarannya tidak sejalan dengan indikator dan besaran target program kegiatan itu. Terdapat jenjang pendidikan dilaporkan 499 satuan pendidikan terrealisasi hanya 411 satuan pendidikan. Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan. Hal ini halaman 11. Padahal satuan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah adalah persentase terhadap. Hal ini direkomendasikan kepada saudara Bupati supaya indikator dan besaran target perjanjian kinerja program dan kegiatan mengacu pada RPJMD.